Kita ke informasi pertama di segmen 2 ini, banyaknya pengaruh negatif yang tak bisa dicerna dengan baik, serta buruknya pola asuh dari orang tua bisa menempatkan remaja pada jurang penyimpangan. Bahkan kejiwaan sang anak bisa goyah hingga berujung sikap agresif. Kasus mengamuknya para remaja di dalam lingkup keluarganya belakangan marak terjadi. Seperti di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, gara-gara diganggu si kakak kandung saat sedang mengisi daya telepon genggam, seorang remaja menusuk saudaranya berkali-kali dengan badik hingga korban tewas. Sebelum diringkus petugas, pelaku sempat kabur dan membuang badiknya ke dalam got. Rupanya kesal karena terlalu sering diganggu, membuat pelaku tak berakal sehat hingga berperilaku brutal. Kejiwaan pelaku pun harus diperiksa karena kelakuan janggalnya itu. Tak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, amarah remaja yang mudah membara bahkan bisa membuat hilangnya tempat tinggal. Seperti di Pacitan, Jawa Timur, kala rumah Miswadi di Desa Taman Asri ludes dilalap si jago merah karena dibakar oleh anaknya yang berusia 16 tahun. Semua bermula hanya karena pelaku kesal tidak dibelikan telepon genggam oleh orang tuanya. Gangguan kejiwaan diduga kuat dialami pelaku, pasalnya selain sempat membunuh kambing peliharaan orang tuanya, remaja itu juga kerap mengamuk. Perilaku menyimpang juga dilakukan anak kepada orang tuanya di daerah Kaur, Bengkulu. Diduga hanya karena uang untuk membeli paket internet tak mencukupi, seorang remaja tega menganiaya ibu kandungnya. Ironisnya korban tidak hanya dipukul, namun mulutnya juga disumpal uang oleh sang anak. Tak dipungkiri, selain lemahnya pola asuh di dalam keluarga, aksi agresif para remaja belakangan ini juga dipicu akibat pengaruh negatif penyalahgunaan gawai. Emosi dan perilaku sebenarnya ternyata distimulus sama gadget yang dia kasih karena pandemi gitu loh. Nah sebenarnya kalau kontrolnya, kalau pengawasan istilahnya kapan kelas online gitu kan sekarang anak-anak ya memang sekarang peralihan ya. Itu kan masih akhirnya jadi kebawa masih main game atau gadgetnya masih dipakai. Nah itu yang harus ada kesepakatan. Yang penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Jadi istilahnya punya waktu menanyakan gimana sih pelajaran di sekolah tadi belajar apa. Kadang-kadang kita lupa menanyakan itu. Nah kadang-kadang anak tuh perlu penyaluran ventilasi karena kalau di sini kan ada perputaran udara gitu ya, perlu ventilasi. Nah anak tuh perlu ventilasi psikologis. Nah yang bisa itu bukan pengasuhnya atau neninya nggak tahu, yang penting ngasuh aja, tapi orang tuanya dia bisa akhirnya curhat gitu ya. Agar kejiwaan anak dan remaja tak berujung agresif, orang tua juga harus peka gejala-gejala perubahan emosional pada buah hati mereka. Memang bisa kita deteksi secara dini, secara awal. Misalnya nih, orang depresi, anak depresi, remaja depresi biasanya kok mulai nggak mau melakukan lagi hal-hal yang dulu dia sukai gitu ya, hobi-hobi, atau jadi gampang marah gitu ya. Terus yang sering banyak datang itu sulit tidur dan bahkan ada yang nyakitin diri sendiri. Nah yang paling banyak juga cemas sama takut. Jadi tiba-tiba tuh khawatir aja yang nggak ada sebabnya begitu. Yang tak kalah penting, kurangi konsumsi makanan yang memicu tindakan agresif pada anak dan remaja, seperti makanan yang mengandung banyak gula, pemanis dan pengawet serta pewarna. Tim Liputan melaporkan. Iya, saya sangat prihatin ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kelakuan sebagian remaja yang saat ini yang begitu mudah tersulut emosinya dan berakibat fatal sampai tindak pidana pembunuhan. Ustadz Arifin disinyalir salah satu penyebabnya adalah penggunaan gawai yang berlebihan menyebabkan perubahan psikis anak hingga mudah sekali marah. Padahal selama ini anak memang mau tak mau dikenalkan dengan gawai laptop karena pandemi sehingga harus belajar online. Nah ini bagaimana menurut Ustadz? Ya, terima kasih Kak Cinta. Memang kalau kita lihat yang terkena dampak negatif dari gawai media sosial dan seterusnya ini sebetulnya bukan cuma anak-anak ya. Ada juga orang tua yang kadang-kadang baru bangun tidur langsung buka gawai gitu ya, bukan mengurus melihat anaknya ini benar atau tidak, sudah bangun atau belum. Itu ada yang semacam itu. Jadi memang ini masalah besar bagi kita ya, masyarakat semua. Tetapi saya sepakat tadi dengan Dr. Isa bahwa
yang terpenting adalah kontrol. Baik kontrol itu dari pihak orang tua, lingkungan ya, ataupun dari guru. Saya tertarik sekali ada sebuah sekolah ya yang menyelenggarakan sekolah gabungan antara online dan offline ya, daring dan luring. Nah, ketika daring itu pun ternyata yang diperbolehkan siswa untuk memegang gawai itu hanya beberapa jam saja, kalau tidak salah 2 atau 3 jam. Nah, selebihnya anak itu diberi tugas gitu. Ini dari usia SD sampai SMA setahu saya. Anak diberi tugas. Nah, tugas itu melibatkan orang tua. Memang ada keluhan dari orang tua. Waduh, saya jadi repot nih selama pelajaran online ini, peran saya ganda, jadi orang tua juga sekaligus jadi guru. Tapi ya memang ini yang kita butuhkan untuk kebaikan anak kita sekarang gitu ya. Nah, ketika diberi tugas yang melibatkan orang tua itu, tugasnya pun tidak memerlukan gawai. Umpamanya kalau masih TK SD itu ya banyak menulis, menggambar dan lain-lain yang membuat kerja fisik gitu ya, bukan kerja digawai lagi gitu. Sebab kalau kita beri tugas kemudian anak mencari digawai lagi, sama saja nanti anak itu akan semakin asik dengan gawainya. Mungkin mencari info yang dibutuhkan untuk tugasnya itu hanya 2-3 menit, bisa saja sisanya justru dia pakai untuk mencari game ya, melakukan hal-hal atau info-info yang tidak dibutuhkan. Jadi sekali lagi memang sangat penting ini kontrol dari orang tua dan masyarakat sekitar ataupun dari pihak sekolah gitu. Nah, saya kira perlu memberi catatan atau perlu mengingat juga di sini ya, bahwa memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang bersifat positif 100% ataupun negatif 100%. Jadi walaupun gawai memang berdampak negatif sedemikian rupa, ya dia tetap saja ada manfaatnya gitu ya, bahwa belajar kita secara online selama pandemi ini menggunakan gawai itu kan luar biasa gitu, yang dulu tidak pernah terbayangkan kita bisa belajar dengan cara itu. Sudah gitu kemudian ketepatan waktu. Saya juga mengajar gitu ya, saya mengajar dengan mahasiswa janji jam 8, ya jam 8 kita langsung mulai. Tapi kalau offline kadang-kadang janji jam 8 ternyata kena macet, kena ini, kena itu, sehingga jam 9 baru mulai. Itu kan juga sesuatu yang menguntungkan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan gawai itu negatif 100% atau positif 100%, tetapi kita harus lebih banyak melakukan kontrol. Nah, anak-anak remaja semacam ini kan emosinya memang sedang tinggi-tingginya, darahnya juga ya. Nah, itu memang perlu aktivitas fisik. Saya ingat sekali di pesantren ketika usia-usia SMP SMA itu kita diberi aktivitas fisik yang lumayan padat gitu, banyak, sampai ada orang tua mengatakan ini anak saya di pesantren kapan istirahatnya. Tapi ternyata itulah cara pesantren untuk membuat aktivitas fisik itu sedemikian rupa sehingga si anak akan capek sendiri, lelah sendiri sebelum sempat memikirkan hal-hal yang tidak gitu. Dia sudah capek dengan aktivitas positif, olahraga, musik dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi punya kesempatan untuk berpikir yang tidak. Nah, sayangnya pada masa pandemi ini aktivitas fisik itu ya menjadi terbatas juga ya, karena kita tidak boleh keluar rumah, tidak hanya ada di rumah dan seterusnya, itu membuat aktivitas fisik kita berkurang. Nah, itu yang mungkin berdampak seperti tadi gitu ya. Karena itu saya kira ke depan kita belum terlambat, karena kalau masih ada pembelajaran secara online, saya kira kontrol orang tua untuk lebih mengaktifkan kegiatan fisik anak itu terus perlu kita galakkan. Karena usia-usia remaja perlu gerak fisik yang banyak gitu ya, supaya dia tidak lagi terpikir hal-hal yang negatif. Saya kira begitu, Kak Cinta. Ya, baik Ustadz Arifin, harus ada keseimbangan antara pemakaian gawai dengan aktivitas fisik. Nah, dan yang lebih salah lagi nih Ustadz, banyak yang terjadi orang tua biar anaknya tidak rewel, nggak mau cari ribet, malah dikasih handphone begitu. Nah, itu yang salah begitu ya Ustadz. Nah, baik. Betul, itu keliru itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, selain gawai, kedekatan anak dengan orang tua pastinya memberi pengaruh besar bagi jiwa anak. Namun di kota-kota besar banyak orang tua yang kehilangan waktu bersama dengan anak karena sibuk bekerja. Bagaimana menurut Ustadz Arifin? Ya, ini memang bukan cuma sekarang ya, saya kira dari beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin dekade yang lalu ya, itu kejadian itu terjadi gitu. Memang ini harus pandai-pandai lah pihak orang tua.
Dan saat-saat pandemi kemarin itu saya memandang sebuah kesempatan yang baik sekali untuk menjalin kedekatan antara anak dan orang tua. Bayangkan dulu ketika pembelajaran berlangsung secara langsung tatap muka, itu kan banyak terjadi orang tua pergi bekerja sebelum anaknya bangun dan pulang bekerja anaknya sudah tidur. Sehingga ketemunya itu mungkin ya seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang ketika hari libur orang tua, ayah terutama itu banyak yang menghabiskan waktu liburnya itu dengan tidur. Jadi anak nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, tapi pada masa pandemi, ini positifnya juga yang harus kita syukuri, ternyata ada studi yang pernah saya baca itu menunjukkan bahwa kedekatan antara orang tua dan anak itu terbangun lagi. Karena orang tua ada di rumah, anak di rumah, ayah dan ibu bersama-sama, makan bersama lebih sering dilakukan, sehingga ada kesempatan yang baik lah untuk berkomunikasi. Nah, sayangnya kadang-kadang sebagian orang tua itu tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya melihat bahwa situasi pandemi ini menyulitkan, ya, kita nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Padahal di balik itu ada sisi positifnya, yaitu ada waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan anak. Kan pembelajaran dimulai jam 7 umpamanya. Kita sebelum jam 7 bisa masing-masing sarapan bareng, kemudian bertanya apa pelajaranmu hari ini, gurunya siapa, orangnya seperti apa, teman kamu yang akrab siapa, dan seterusnya. Itu seperti yang tadi dokter katakan, ini sesuatu yang sangat terasa pada masa-masa pandemi. Jadi agak keliru ya jika orang tua mengatakan bahwa pandemi ini menyebabkan hubungan orang tua dengan anak jauh. Tidak, saya kira. Bahkan justru sebaliknya, justru semakin mendekat gitu. Kalau orang tua bisa memanfaatkan kesempatan berada di rumah bersama-sama anak itu. Nah, sekarang kan pandemi sudah katakanlah hampir selesai. Banyak sekolah yang sudah melakukan tatap muka langsung. Ini jangan sampai orang tua kemudian sibuk sendiri lagi ya dengan pekerjaannya. Pagi-pagi sudah berangkat sebelum mencium anaknya, sebelum menyapa anaknya, dan pulang juga sudah larut malam setelah anaknya sudah tidur. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Jadi komunikasi memang kata kunci dalam hal ini, Kak Cinta ya. Kita terus harus sekedar bertanya siapa temanmu yang akrab di sekolah, itu saja sudah sesuatu buat anak karena dia merasa mendapat perhatian dari orang tuanya. Saya kira gitu, Kak Cinta. Ya, Ustadz, harus ada pembatasan gawai, tidak hanya anak-anak, tapi juga orang tua. Karena yang terjadi, selain orang tuanya sibuk bekerja, kemudian di rumah hanya bisa beristirahat, ini kadang berkumpul, tapi masing-masing pegang ponsel sendiri-sendiri. Harus ada ruang untuk berkomunikasi bersama, tinggalkan ponsel sejenak, begitu ya Ustadz. Nah, terakhir ini Ustadz Arifin, durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar yang bahkan azabnya akan diterima pelaku di dunia sebelum ia meninggal. Apa benar seperti itu, Ustadz? Ya, benar sekali, Kak Cinta ya. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW itu pernah bersabda mengingatkan kita semua. Tentu ini selain yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwa melakukan kedurhakaan, dosa kepada orang tua, melawan orang tua itu dosanya besar sekali. Nah, Rasulullah mengingatkan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan sanksi atau hukumannya di dunia ini selain dosa yang atau sanksi yang disiapkan oleh Allah di akhirat, itu melebihi dari memutus silaturahmi dan melawan orang tua, uququl walidain. Nah, itu kan jelas sekali pernyataan Nabi itu. Artinya kalau kita nauzubillah pernah durhaka kepada orang tua dan kita belum sempat mendapat maaf dari beliau, kemudian beliau sudah meninggal dunia, maka sangat mungkin yang terjadi adalah kita akan mengalami kehidupan yang sulit di dunia ini sebagai sanksi hukum yang Allah tetapkan. Karena Rasul sudah mengatakan begitu, kita sudah melakukan durhaka kepada orang tua, dan orang tua sudah meninggal dunia sebelum memaafkan kita, itu kita siap-siap saja hidup akan susah gitu. Itu nyata sekali, banyak sekali yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya susah itu ternyata punya andil dalam durhaka kepada orang tua. Jadi benar kalau ada ungkapan itu di masyarakat, itu bukan omong kosong ya, bukan hanya menakut-nakuti, tapi Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan itu, dan kenyataan di dalam masyarakat juga sering kita temukan hal yang semacam itu.
Dan sebaliknya saya kira ini ada hubungannya ya. Sebaliknya ketika kita berbakti kepada orang tua demikian rupa, sebesar yang kita mampu, itu Allah juga akan memberikan balasan baiknya langsung di dunia sebelum akhirat nanti, sebelum di surga. Contohnya begini, ada orang yang orang tuanya sudah lumpuh, sudah ya pikun, sudah seperti anak kecil lagi, tapi dia kakak-kakaknya atau saudara yang lain itu banyak yang merasa sibuk tidak mau mengurus, tapi dia ambil inisiatif, sudahlah saya yang urus saja. Dia urus, makan, mandi, semuanya seperti mengurus anak kecil lagi. Ternyata dia mengalami kesuksesan di dunia melebihi dari saudara-saudara yang tadi tidak mau merawat orang tuanya itu. Jadi ini benar-benar sakral ini orang tua ini ya. Kalau kita durhaka kepada beliau-beliau akan kita rasakan langsung akibatnya di dunia sebelum di akhirat nanti, dan sebaliknya kalau kita berbakti kepada beliau-beliau itu juga akibat positifnya akan langsung kita rasakan di dunia sebelum nanti tentu saja surga yang menanti kita. Memang jangan main-main kita dengan orang tua ini, saya kira gitu, Kak Cinta. Ya, Masya Allah, salah satu kunci kesuksesan dunia akhirat adalah dengan berbakti kepada orang tua. Baik Ustadz, kita ke informasi